Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 kali ini kita bakal ngebahas tentang penetapan harga. Oke, ini benar-benar marketing banget gitu ya. Jadi kita bakal mulai dari pendahuluan, klasifikasi barang dan jasa, terus proses pengembangan produk baru, tahapan siklus produk, hidup produk, tujuan penetapan harga, dan strategi penetapan harga. Oke, kita mulai dari ngebayangin gini, kalau misalkan pertama kali kita membeli suatu barang, kira-kira apa sih sebenarnya yang kita inginkan gitu ya? Itu pertanyaan besarnya. Oke, menurut data dari buku ini dan penelitian-penelitian bahwa bilang kalau misalkan pas pembeli ngebeli harga itu ternyata mereka nggak cuma ngebeli harga barang atau jasa gitu. Ternyata mereka juga membeli nilai atau value yang menyelesaikan masalah ataupun memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Jadi, oke, kalau misalkan kita udah ngebahas ini ya, membeli nilai gitu ya. Membeli nilai itu kadang disebut sebagai value package. Jadi sebenarnya value-value apa sih yang kita dapetin kalau misalkan kita ngebeli suatu produk. Baik itu dalam bentuk fiturnya, manfaat, atau misalkan rewardnya yang kita rasakan. Gitu. Kenapa sih ini penting? Jadi pelanggan itu menilai produk secara keseluruhan ya, bukan cuma fisiknya. Ini seperti yang di-mention di atas. Jadi misalnya kita beli produk online, pasti kita nilai juga dari sisi kecepatan pengiriman, terus fitur produknya kira-kira sesuai nggak nih sama deskripsi, terus respon penjual, mereka cepet nggak nih balesnya, terus kalau misalkan nggak sesuai, pengen diretur, kira-kira ada fitur retur nggak ya? Atau misalkan udah dipakai lama, kira-kira ada garansi nggak ya? Kayak gitu. Jadi semuanya itu merupakan adalah value package gitu ya. Jadi value apa sih yang kita dapetin dari pembelian barang tersebut? Oke, jadi ini seperti tadi, jadi pelanggan itu membeli nilai, manfaat, dan pengalaman. Selanjutnya, perusahaan itu harus menciptakan value package yang memenuhi harapan pelanggan. Dan terakhir, layanan sederhana yang ditambahkan ke produk itu bisa meningkatkan nilai secara signifikan. Gitu. Jadi kayak produk kalau misalkan kita beli produk iPhone sekarang kan ada distributor baru ya, ada Blibli gitu ya. Dan dia itu ngasih garansi tambahan gitu. Jadi itu mungkin dan itu itu kan sebuah layanan sederhana gitu ya yang ditambahkan ke produk dan bisa meningkatkan nilai secara signifikan gitu. Jadi orang-orang udahlah di sini aja gitu ya, ada garansi tambahan nih gitu. Oke, next kita mulai dari klasifikasi barang dan jasa. Oke, untuk barang dan jasa, kita pembagiannya itu berdasarkan consumer product, dibagi jadi dua nih, ada consumer product, ada organizational. Jadi consumer product itu kira-kira perilaku konsumen itu kapan sih pakai barangnya gitu ya. Jadi ngebagi produk berdasarkan perilaku konsumennya. Kalau misalkan yang ini berdasarkan kebutuhan organisasi. Oke, mulai dari yang sini, dari yang kiri. Jadi consumer product itu ada tiga. Ada yang convenience. Jadi convenience itu artinya murah, sering dibeli, dan cepat habis. Kayak misalnya kebutuhan primer kita, kayak misalkan sabun gitu ya, odol, sampo itu kan kita sering beli gitu ya, sering beli dan cepat habis juga. Continue gitu belinya terus menerus. Yang kedua, ada istilah namanya shopping product or services. Jadi dia itu barang itu karakteristiknya lebih mahal, jarang dibeli, dan perlu perbandingan gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen beli produk itu, kita biasanya ngebandingin nih antar produk yang satu sama produk lainnya. Misalnya kalau misalkan kita beli elektronik deh, kayak misalnya kita beli earphone Bluetooth, kita biasanya ngebandingin kan antara merek satu sama merek lainnya gitu ya. Mulai dari ratingnya, terus misalkan ke deskripsi produk, reviewnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi emang diperbandingkan lebih mahal dan emang jarang dibeli. Yang ketiga, ini ada specialty. Jadi dia itu produknya sangat penting dan mahal, dan biasanya kita nih ya, konsumen tahu apa yang mereka mau, apa yang kita mau gitu ya. Dan nggak mau substitusi. Kayak misalnya saya kalau misalkan saya nikah, saya udah punya nih wedding dream-nya apa sih kayak wedding dress-nya impiannya kayak gimana, terus pengen pakai vendor apa, terus atau misalnya saya punya mobil impian, saya pengen punya misalnya Alphard atau gimana gitu ya. Jadi emang sangat penting dan mahal. Poinnya di mahal sih dan mereka
nggak mau substitusi dari sisi konsumennya gitu. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa consumer product ini, biasanya beda ya antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi biasanya diambil yang generalnya aja. Oke, yang kedua ini ada organizational. Jadi organizational itu yang pertama ada production item. Jadi ini produknya itu langsung, dipakai langsung dalam produksi. Contohnya minyak mentah gitu ya, dipakai langsung dalam produksi. Yang kedua ada expense item. Jadi ini biasanya produknya itu habis, dalam kurang dari 1 tahun. Kayak misalkan produk-produk yang cepat habis kayak di kantor kayak misalkan kertas printer, terus misalnya apa yang cepat habis selain kertas printer? Resi gitu ya, roll yang resi itu yang buat pengiriman tuh biasanya kan ada. Kalau misalkan dia organisasinya buat pengiriman online biasanya dia ada, kertas resi juga itu biasanya habis juga, suka habis. Eee, itu, karena setiap hari kan orderan gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga ini ada capital items. Jadi biasanya dia tahan lama dan mahal. Kayak contohnya sewa gedung, terus atau misalkan beli gedung, mesin gitu, itu yang lebih dari 1 tahun dan bukan sewa gedung sih, bahkan biasanya 1 tahunan ya. Kayak misalkan beli gedung gitu ya, atau beli mesin gitu. Beli mesin yang emang, mahal dan tahan lama gitu. Oke, next. Oke, kalau misalkan tadi kita lihat dari sisi permintaan pasarnya, baik dari permintaan itu dari konsumer sama dari organisasi, di sini kita lihat dari apa sih kira-kira strategi yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nah, biasanya kita mulai dari, istilah product mix. Jadi ini adalah semua produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Apa sih yang dijual perusahaan semua produknya gitu. Nah, ini adalah product mix, gitu. Lanjut lagi, bentar maaf. Oke, nih lanjut lagi, dalam product mix ini ada namanya product line. Jadi kelompok produk yang mirip atau target pasarnya sama. Jadi misalnya kayak Unilever, punya kan macam-macam sampo gitu ya, punya macam-macam odol, misalnya atau misalkan produk, peralatan mandi gitu. Jadi emang benar-benar produk lain. Jadi atau misalnya gampangnya lagi Starbucks. Starbucks itu kan punya macam-macam, produk yang, apa ya, kalau Starbucks tuh dia ada kategorinya, ada yang kopi, ada yang teh gitu ya, produk kategori. Jadi ini adalah, kategori produk gitu. Oke. Jadi, catatannya yang ada di sini adalah yang penting adalah, perusahaan sering menambah beberapa produk lain untuk memperluas pasar dan mengurangi resiko. Ini jelas kalau misalkan produk kita semakin banyak, maka, resiko kita bakal semakin kecil gitu ya. Apalagi kalau misalkan, bukan resiko dalam hal, gagal di produksi. Jadi misalnya kita gagal di produk satu nih atau produk satu permintaannya turun, oh kita masih ada backup plan nih di produk lain gitu ya, yang nggak turun gitu. Oke, kita lanjut ke pengembangan produk baru. Sebenarnya apa sih urgensinya? Ngapain sih kita capek-capek ngembangin produk? Jadi urgensinya yang pertama, sekarang kita tahu persaingannya ketat. Terus juga kita tahu juga bahwa selera pelanggan itu berubah sangat cepat gitu ya. Apalagi terutama kayak fashion itu cepat banget berubahnya. Lanjut lagi, dan teknologi juga termasuk. Teknologi berkembang terus. Oh, jadi ya jelas ya karena setiap tahun itu pasti ada gebrakan perkembangan teknologi gitu. Yang keempat, ini ada produk lama tidak bisa jadi andalan selamanya. Gitu, kayak misalkan handphone Nokia, dulu kan mereka laris banget, nah sekarang bahkan nggak kelihatan lagi kan, atau cuma segelintir orang aja yang pakai gitu, jarang banget pakai Nokia kan sekarang. Oke, dan yang terakhir ini ada perusahaan butuh inovasi untuk bertahan dan tumbuh, gitu. Karena balik lagi, persaingannya ketat, semuanya berubah dengan cepat, jadi kita emang perlu inovasi. Oke, di sisi lain, kita tahu bahwa yang pertama, pengembangan produk itu adalah sesuatu yang mahal dan beresiko, bukan tanpa resiko, gitu ya. Dan yang kedua, konsumen itu selalu mencari perbedaan yang berarti. Jadi, kita nggak bisa nih asal tambah fitur sederhana sedikit aja, tapi kita harus tingkatin lagi gitu biar, konsumen kita tuh nganggep bahwa perbedaan ini berarti dan nggak ada di, kompetitor kita, gitu. Dan yang ketiga, ini produk yang masuk ke pasar lebih cepat dari kompetitor, biasanya dialah yang menang, gitu. Kayak misalnya iPhone waktu itu kan awal-awal ngenarin, HP touchscreen ya, jadi sekarang,
kayak kiblat touchscreen, handphone touchscreen tuh ya udah kayak iPhone semua gitu ya. Dia nambah boba 3, yang lain juga pada ikutin gitu desainnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada proses pengembangan produk baru, kira-kira gimana aja sih prosesnya? Yang pertama ada product ideas. Jadi, uh, jelas ini namanya idea atau ide gitu ya. Jadi sumber ide baik dari konsumen, sales, atau research and development gitu. Dan yang kedua ini ada screening. Jadi kan udah dapet ide tuh banyak dari berbagai sumber. Nah, kita pilih nih yang sesuai dengan kemampuan sama tujuan bisnis kita apa. Dan yang ketiga ini konsep testing. Jadi tes dulu nih respon di awal, pasar awal kira-kira mereka uh, enak, maksudnya nerima gak nih produk baru kita. Kira-kira manfaat atau misalkan kayak survei produk sebelum produk muncul gitu ya, itu kita ngeliat dulu konsepnya mereka suka atau enggak. Yang keempat, ini ada business analysis. Jadi kita hitung biayanya sama profit potensialnya berapa gitu. Dan selanjutnya prototype development, jadi buat contoh produk awal gitu. Kayak misalnya kita pengen buat tas yang banyak sekatnya gitu ya buat organizer. Nah, kita buat dulu contohnya, prototipenya gitu. Dan yang keenam, ini ada produk testing dan tes marketing. Jadi uji performa sama tes pasar. Nah, kita mulai nyebarin secara dikit gitu ya, misalkan lewat sistem PO atau misalnya kita jualnya secara ke teman-teman deket dulu nih, mereka suka atau enggak kayak gitu. Uji performanya juga dilihat. Oh, habis itu review mereka suka nggak nih, terus kira-kira awet nggak nih, kamu nyaman nggak, apa yang kurang gitu. Dan yang terakhir ini ada commercialization. Jadi kita udah mulai kalau misalkan uji performanya bagus sama tes pasarnya, kita mulai ke promosi besar-besaran, produk si massal dan peluncuran gitu. Ini kan menekankan pada pengembangan produk baru. Nah, gimana sih kalau misalkan kita pengen jualannya jasa gitu ya, memberikan pelayanan. Kalau misalkan pelayanan, kita itu ada perubahan di langkah 1 sampai sama langkah 5. Untuk langkah 1 di sini kan produk ideas, jadi diganti sama definisi value package sama spesifikasi layanan. Apa sih sebenarnya value yang pengen kamu kasih gitu ya, layanannya kayak gimana, jelasnya, spesifikasinya gitu. Dan langkah 5 yang kita udah yang cari gitu ya. Langkah 5 itu kan di sini prototype development kalau di produk. Kalau misalkan di jasa ini service proses design. Jadi kita mulai rinciin lagi nih, kira-kira proses layanannya, urutannya, waktunya, pelayanannya kayak gimana sih. Terus kira-kira keahlian apa aja sih yang kita butuhin di pekerja gitu ya, dan perilakunya kayak gimana yang kita pengen. Dan yang terakhir ini ada kebutuhan fasilitas dan alat. Kira-kira kita butuh alat apa aja, terus fasilitasnya kayak gimana gitu. Lanjut, saya geser dulu. Ini ada tahapan siklus hidup produk. Jadi produk itu di sini mulai dari introduction ya. Mulai dari introduction kita awal-awal muncul, growth udah mulai naik nih. Terus maturity ini tahap kematangan. Dan yang terakhir ini ada decline. Oke, jelasnya yang pertama introduction. Jadi produk baru itu masuk pasar gitu ya. Awal-awal kita masuk pasar nih, promosinya masih besar-besaran lah. Yang namanya juga produk baru ya. Terus biayanya juga besar karena promosinya kan besar. Terus belum ada profit biasanya. Itu kenapa di sini masih rendah gitu ya. Yang kedua, ini ada tahap pertumbuhan. Jadi udah mulai tumbuh nih. Jadi penjualan udah mulai naik. Ini sales jadi ke atas tuh. Eee, yang vertikal. Oke, jadi lanjut lagi, di growth ini kita udah penjualannya mulai naik, mulai ada profit juga, terus ada kompetitor juga mulai masuk, dan promosi tetap tinggi biayanya. Dan yang ketiga ini ada tahap kematangan. Jadi di tahap ini itu adalah tahap terpanjang, penjualan puncak lalu melambat. Biasanya, kalau misalkan produk-produk yang FOMO gitu biasanya mereka, di sini dulu nih yang lama. Jadi seberapa kayak misalkan dulu es kepal Milo ya, itu lama banget lumayan, viralnya. Jadi mereka tahap kematangannya lumayan lama, terus kompetisinya mulai ketat, banyak, misalkan satu gang tuh biasanya ada es kepal Milo jualan gitu, pada ikut-ikutan banyak. Terus oleh karena yang jualannya banyak, jadi profitnya mulai turun, gitu. Dan terakhir ini ada decline, jadi penjualan dan profit turun, di sisi ini gitu ya, kelihatan grafiknya agak turun, terus produk baru mulai mengambil pasar, kita mulai kalah di sini, dan promosi dikurangi karena kita udah mulai harga gitu.
Dan gimana sih caranya buat memperpanjang produk life cycle ini, tahapan siklus produk biar kita tetap sustain ke depannya? Ini sebenarnya ada 3 cara. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa produk life cycle setiap produk itu beda-beda ya. Ada yang bertahan di sini gitu, ada misalkan yang mulai turun terus. Jadi, grafiknya nggak selalu kayak gini nih, ini cuma secara ideal dan teorinya aja, gitu. Jadi gimana nih caranya biar kita nggak sampai ke decline gitu ya, nggak sampai ke tahap penurunan gitu. Caranya itu ada 3. Yang pertama, ini ada product extension, jadi jual produk ke pasar global, kayak misalnya Coca-Cola dan KFC yang udah, skala internasional. Yang kedua, ini ada product adaptation, jadi ubah fitur agar sesuai negara. Kayak misalnya kita beli, McDonald di India, itu nggak ada sapinya gitu ya, nggak ada dagingnya. Kayak juga kayak misalnya kita beli di Indonesia kan McDonald-nya ada nasinya gitu. Jadi disesuaikan dengan negaranya. Terus ini ada reintroduction, jadi ngehidupin lagi nih produk lama untuk pasar yang baru gitu. Jadi produknya udah lama, tapi pasarnya baru nih gitu. Kayak misalnya, kacamata dulu kan kacamata kacamata zaman dulu kan pada gede-gede ya, sekarang udah mulai viral lagi nih kacamata yang gede gitu ya. Walaupun dulu ya gitu, sekarang udah mulai viral-viral lagi kayak misalkan kebaya yang dulu, sekarang udah mulai lagi tuh viral kebaya-kebaya zaman dulu tapi dibuat lebih modern dan modis lagi. Oke, ini bentar saya ngituin kamera dulu. Jadi tujuan penetapan harga, kira-kira apa aja sih tujuannya? Yang pertama, jelas ini adalah profit maximizing objective. Jadi kita pengen dapat total profit yang tertinggi. Perlu digarisbawahi bahwa harga itu nggak boleh terlalu tinggi, bukan berarti harganya terlalu tinggi gitu ya, kita ngasih harga tertinggi, paling tinggi gitu ya. Karena nanti kalau harga kita terlalu tinggi, nanti unit terjualnya dikit gitu. Dan nggak boleh juga terlalu rendah karena kita perlu biaya gitu ya dalam memproduksi barang atau menjual barang. Jadi rumus dasarnya jadi kita menetapkan harga kira-kira kita jangan sampai terlalu tinggi dan jangan sampai terlalu rendah gitu. Revenue itu rumus dasarnya adalah price dikali unit yang sold, jadi unit yang terjual gitu. Jadi itu adalah total pendapatan kita. Lanjut, yang kedua ini ada market share atau market penetration objective. Jadi tujuannya itu memperbesar pangsa pasar. Jadi di sini perusahaan itu mulai rela ngambil profit kecil atau kerugian kecil di awal gitu. Kayak misalnya produk-produk baru kayak misalkan dulu Shopee awal-awal murah-murah banget kan, terus juga nggak ada biaya. Sekarang tapi udah nambah biaya gitu, jadi udah mulai, ningkatin, mulai ini ya, apa namanya, mereka mulai BEP gitu ya, break even point. Jadi mereka mulai memperoleh keuntungan gitu setelah sekian lama bakar uang. Oke, yang ketiga ini ada pricing for e-business. Jadi mempertimbangkan biayanya lebih rendah, transparansi harga dan kemampuan konsumen gitu ya. Karena kalau misalkan e-business atau kita jual di e-commerce atau misalkan di website itu harganya jelas banget kan kita bemblangin terus spesifikasinya gimana gitu. Dan konsumen juga punya kecenderungan untuk membandingkan harga secara online gitu. Oke, ini toolsnya apa aja sih buat setting harga gitu ya, buat menetapkan harga. Ada istilahnya namanya cost oriented pricing. Jadi ini adalah biaya total ditambah markup atau laba. Jadi misalkan kita biaya total itu termasuk biaya produksi, pokoknya semua biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang itu ya, ditambah markup atau misalkan laba. Kita ini laba berapa nih, misalnya kita beli parfum modalnya semuanya totalnya itu adalah 8.000, terus kita pengen jual 10.000, berarti laba kita 2.000 dong gitu. Terus lanjut break even analisis, jadi menentukan jumlah minimal units yang harus terjual supaya nggak rugi. Misalnya, jadi kira-kira kita harus jual berapa nih dalam 1 bulan, misalnya saya pengen pakai per bulan ya, ngitungnya. Jadi kira-kira dalam bulan ini kita harus ngeluarin produk berapa biar kita nggak rugi gitu. Caranya adalah fixed cost dibagi dalam kurung price dikurang variable cost. Fixed cost itu apa? Jadi biaya tetap kayak misalnya um, sewa gedung, gaji karyawan, itu kan biayanya tetap ya per tahun gitu. Dan per tahun pasti ngeluarinnya segitu gitu ya, mau dikit atau banyak gitu.
Terus misalkan biaya WiFi juga termasuk. Terus untuk price jadi harga yang kita jual dan variable cost ini adalah biaya yang berubah-ubah tergantung dengan unit produksi yang kita jual gitu ya. Kayak misalnya kita produksi cireng ayam gitu, itu pasti ayamnya yang kita butuhin kalau misalkan kita produksi banyak, pasti ayamnya juga banyak kan. Nah, kayak gitu variable cost. Dan minyaknya juga makin banyak dan bahan-bahan lain juga makin banyak, itu variable cost. Yang ketiga, ini ada break even interpretation. Jadi maksudnya apa sih break even ini? Nah, kalau misalkan kita dapetin harganya itu kurang dari BEP, itu berarti rugi. Emangnya unit yang terjual itu dalam bulan itu kurang dari BEP, ini kan break even point-nya kan segini kan, 14.000 sekian. Kalau misalkan sebulan itu ternyata, oh sebulan itu cuma terjual 10.000 unit, oh berarti kita rugi, gitu ya. Oh ternyata sebulan kejual nih 20.000 unit, berarti kita untung, gitu. Dan seterusnya sesuai dengan interpretation yang di sini. Oke, kita di slide mulai terakhir. Gitu, jadi strategi penetapan harga apa aja, di sini ada 4. Yang pertama, kalau misalkan produknya itu udah ada gitu ya. Kalau misalkan produknya udah ada, kita bisa pakai yang above market, jadi harga kita tuh di atas harga pasaran, atau below market, produk kita di bawah harga pasaran. Ini biasanya buat produk baru yang pengen promosi dulu. Dan yang terakhir, ini ada at market, jadi produk kita itu kita kasih harga sesama kayak harga di pasaran. Ada lagi new products, kalau kita ngeluarin produk baru, ini kan sebenarnya below market, misalkan dia ada fitur baru atau apa gitu ya, biasanya promosi. Untuk kalau misalkan produknya baru, ini ada istilah namanya price skimming, jadi harga awal itu lebih tinggi untuk menutup biaya dan profit lebih besar gitu. Kayak misalnya, eee, iPhone baru baru muncul tuh pasti harganya mahal ya, lumayan, dan makin ke sini makin turun. Itu tapi ada faktor lain juga nih sebenarnya, nggak cuma price skimming aja, emang teknologinya berkembang terus, jadi ya kalau misalkan udah usang, udah tertinggal gitu. Lanjut, ini ada penetration pricing, jadi harga awal itu jauh lebih rendah untuk menguasai pasar. Cocoknya jika kompetisinya cepat muncul gitu. Lanjut, ini ada fix strategi, jadi satu harga untuk semua, gitu. Jadi maupun kayak harga WiFi gitu ya, tergantung kita pengen ngambil 50 Mbps atau 30 Mbps, dan kita nggak berdasarkan kuota yang kita pakai kan, tapi ya udah bulanan aja gitu ya, maupun banyak atau dikit yang kita pakai, harganya tetap segitu. Oke, lanjut, ini ada online pricing. Jadi untuk online pricing kita ada 2 istilah, ada 2 pembagian. Yang pertama ada fixed pricing, harganya tetap terus kayak Amazon misalnya. Dan yang kedua ada dynamic pricing, jadi harganya berubah, secara real time, kayak tiket pesawat gitu atau tiket hotel, gitu. Dan selanjutnya adalah bundling strategi. Jadi kita buat nih paketan produk dan kita ngasih harga lebih murah kalau misalkan pembeli ngebeli produk yang, bundling atau paket gitu. Dan yang terakhir ini adalah ada pricing tactics, jadi taktik, penetapan harga, ada istilahnya namanya price lining. Jadi ini menetapkan beberapa, price point dalam satu strategi. Misalnya jas pria kan ukurannya macam-macam ya. Nah udah dibuat, ada yang segini 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 harganya, gitu. Atau di sini ada juga, taktik namanya psychological pricing. Jadi kita suka ngelihat harga segini di online shop, pasti kita anggap ini jauh lebih murah dibandingkan ini, padahal cuma beda dikit gitu ya. Jadi ini psikologi, udahlah awalnya nggak jadi mau beli, pas ngeliat harga segini, 9 nih, $9 harganya. Padahal masih sama-sama beda sedikit aja gitu. Jadi ngurangin dikit nih, misalkan kita pengen jual, ini biasanya yang di online shop ya, kita mau ngasih harga, 20.000 daripada kita nulis harga 20.000, mending kita tulis harganya 19.500 gitu misalnya. Jadi masih 19.000 gitu. Yang terakhir ini ada diskon pricing, jadi diskon musiman, diskon grup. Jadi kita motong harga, kalau misalkan ada kayak 99 kalau di online shop kan, atau tanggal kembar atau payday sale. Oke, cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.